Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rio Radityo akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal yang pertama berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19. Tujuan penelitiannya adalah untuk menilai strategi yang telah diimplementasikan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang berbasis riset pustaka, yakni pengkajian atas data tingkat 2. Selanjutnya, bahan primer dalam melakukan pengkajian penelitian ini bukan merupakan data atau fakta sosial, melainkan berasal dari bahan hukum tingkat utama dan tingkat 2. Hasil penelitiannya adalah, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, terjadi kekembangan di level pemerintah daerah. Karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan, menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dikuatkannya peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam penanggulangan COVID-19. Layanan kesehatan di daerah harus dipastikan pemerintah pusat agar sesuai dengan standar penanganan COVID-19. Dengan adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, diharapkan hadirnya pembagian peran pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan warga negara. Kekuatannya adalah, pemerintah pusat sudah berupaya mencegah COVID-19 dengan berbagai cara, yaitu dari pembuatan undang-undang, dana, sarana, prasarana. Pemerintah daerah juga melakukan tugasnya sesuai dengan kebijakan seperti yang diambil pemerintah daerah Jawa Barat dengan 3 strateginya, yaitu: pertama, melakukan pencegahan dengan dikeluarkannya larangan mudik dan menerapkan kedisiplinan terkait menjaga jarak aman. Kedua, melakukan pelacakan tes yang masif kepada penduduk untuk memetakan persebaran COVID-19 di Jawa Barat. Dan ketiga, dengan menyediakan 105 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dan peralatan ventilator buatan lokal. Kekurangannya yaitu, namun, tingkat disiplin sebagai masyarakat Indonesia dirasa cukup rendah menjadikan penerapan pidana ini dijalankan setengah hati. Jika banyak masyarakat yang dikenakan pidana kurungan, maka tujuan melakukan pembatasan fisik dan sosial secara tidak langsung akan tidak efektif. Yang terjadi di lapangan adalah ketidakjelasan sanksi. Sampai saat ini, sanksi tertinggi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar yang diberikan hanya berupa sanksi lisan, tulis, sanksi fisik, maupun sanksi kerja sosial yang tentunya tidak bisa diukur efektivitasnya. Peran dan posisi pemerintah daerah dengan opsi kedua ini tidak cukup memiliki kewenangan, karena untuk penerapan pembatasan sosial mesti melalui serangkaian alur birokrasi perizinan ke Kementerian Kesehatan. Jurnal yang kedua berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, dari jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum nomor 65 tahun 17. Pembuatnya yaitu Ilyas Abdurrahman Sufyan. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan menelaah bahan-bahan hukum mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah di bidang penyelesaian sengketa tanah dengan menyandarkan diri pada konsep hak menguasai negara dan prinsip otonomi daerah. Hasil penelitiannya adalah, ketentuan yang secara khusus menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penyelesaian sengketa tanah terdapat dalam Kepres nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan dan dalam Undang-Undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah berwenang penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan penyelesaian masalah tanah ulayat, dan penyelesaian masalah tanah kosong. Kekuatannya adalah, menurut Undang-Undang Nomor 23 2014 Pasal 24, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, atau kota adalah: yang pertama, urusan pemerintah yang lokasinya daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Dan atau yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang 23 2014 bahwa terdapat penyebutan secara lebih konkret mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tanah, yaitu: pertama, penyelesaian sengketa tanah garapan. Kedua, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan. Dan ketiga, penyelesaian masalah tanah kosong. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada semua level pemerintahan. Sedangkan kewenangan penyelesaian masalah tanah kosong hanya ada pada level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kelemahannya yaitu, terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah di bidang penyelesaian sengketa tanah. Di satu sisi, pengaturan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan, termasuk urusan penanganan sengketa tanah, relatif lebih lengkap dan konsisten dibandingkan pengaturan hal yang sama bagi pemerintah daerah. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah dalam kenyataannya menerima juga permohonan penyelesaian sengketa tanah yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak berada dalam lingkup kewenangannya. Jurnal yang ketiga berjudul Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi, dari Jurnal Governance Opinion, volume 4, nomor 1, yang dibuat oleh Sutarto, Besti Rohana Simbolon, Sabali Zebua. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan hasil panen padi. Metode penelitian digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari mutu atau bobot suatu benda ataupun dari suatu keadaan sosial yang sulit diukur dengan angka. Hasil penelitiannya adalah pemerintah daerah dalam membentuk kelompok tani bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kelautan melalui penyuluh praktik lapangan pertanian. Kelompok tani yang dipilih latar belakang mata pencarian yang kurang mampu. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Kelautan sebagai wadah segala bantuan kepada masyarakat kelompok tani. Upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi panen padi petani adalah menyediakan sarana dan prasarana seperti fasilitas seperti jedor, mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih padi, dan mesin perontok padi. Kekuatannya adalah program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir kepada kelompok tani telah berjalan dengan baik dan sudah dirasakan oleh kelompok tani. Namun yang pasti, pemerintah telah berupaya bagaimana masyarakat petani Kelurahan Mabar Hilir bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal menerima program kelompok tani itu dengan turut berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal itu tentu sudah terjadi di masyarakat kelompok tani Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kelemahannya yaitu faktor-faktor penghambat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kelompok tani, yaitu berkurangnya lahan pertanian petani, masalah kepemilikan lahan, dan masalah irigasi.
Judul jurnal yang keempat yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun City Branding di Kota Tanjung Pinang. Dari jurnal Spirit Publik, volume 14, nomor 2, yang dibuat oleh Ervan Hartono, Dian Primasafitri, Fitri Kurnianingsih. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa peran pemerintah daerah dalam membangun city branding. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah peran pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang dalam membangun city branding di Kota Tanjung Pinang melalui Kampung Pelangi, yaitu pertama, survei pemetaan, kedua, analisis kompetitif, yang ketiga, cetak biru, dan yang keempat, implementasi masih belum optimal. Pemerintah daerah perlu mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan dan harus bisa menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kampung wisata. Kekuatannya adalah Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang mempunyai objek-objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan. Mengutip dari visi kepariwisataan yang dicantumkan dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 2 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan pariwisata provinsi, yang menyatakan terwujudnya Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi di pasar nasional dan internasional secara berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian diturunkan dalam bentuk 5 misinya, yang salah satunya menyebutkan pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergi, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kelemahannya yaitu belum maksimalnya kompetensi dan sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang maupun masyarakat Kampung Pelangi dalam membangun city branding melalui kampung wisata baru ini masih sangat lemahnya dikarenakan kurangnya pengelolaan dan belum memadainya fasilitas-fasilitas pendukung. Peran pemerintah daerah dalam proses pemetaan persepsi dan ekspektasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang, di mana untuk membangun image city branding melalui Kampung Pelangi masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya perencanaan dalam pengembangan Kampung Pelangi. Judul yang kelima yaitu peran pemerintah dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara atas pelayanan pendidikan dilihat dari perspektif keadilan, dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Metode penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif, karena penelitian ini berusaha untuk membahas atau mengkaji norma hukum dalam hal ini, norma perundang-undangan, untuk mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil penelitiannya adalah pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pendidikan yang ada di daerah yang didasarkan pada prinsip desentralisasi. Adapun program yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah yaitu Wajib Belajar 9 tahun yang bertujuan agar semua masyarakat dapat menikmati pendidikan minimal sampai sekolah menengah pertama. Kekuatannya adalah tanggung jawab pemerintah terkait dengan pendidikan sudah diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 3 UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya.
Kemudian, ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kekurangannya yaitu pemenuhan hak warga negara atas pendidikan jika dilihat dari perspektif keadilan belum terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik di kota besar dengan di desa terpencil, di mana di kota besar fasilitas dan tenaga pengajar sangat mudah dan banyak, sedangkan di desa terpencil fasilitasnya sangat minim, serta sedikitnya tenaga pengajar. Judul jurnal yang keenam yaitu Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan pada pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru. Dari Jurnal Energia Publika, volume 1, nomor 2, yang ditulis oleh Faisal Akko. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan pada pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru. Metode penelitiannya adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan pada pertambangan emas rakyat dapat dikatakan efektif, karena dari adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pertambangan yang baik dengan tidak merusak lingkungan. Kekuatannya adalah izin pertambangan rakyat dijumpai dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Pasal 2 ayat 3 berbunyi, surat keputusan izin pertambangan rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati atau wali kota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas, yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan. Kelemahannya yaitu dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dari adanya sistem penggalian secara massal sehingga menyebabkan daerah Gunung Botak menjadi rawan longsor karena adanya penggalian lubang untuk pertambangan. Banyak pohon yang ditebang atau dirusak untuk keperluan para penambang, membuat tenda dan membuat lubang tambang. Daerah yang mulanya merupakan ekosistem hutan berubah menjadi lubang tambang yang ditinggalkan penambang tanpa dilakukan rehabilitasi. Hal ini sangat merusak lingkungan. Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi daerah pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energi. Kerusakan ekosistem hutan bertambah pada ketidakseimbangan sistem alam. Sungai yang mulanya bersih menjadi kotor dan tercemar merkuri yang dihasilkan dari pengelolaan emas dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Judul jurnal yang terakhir yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Merauke. Dari Jurnal Government, Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 10, nomor 1, yang dibuat oleh Muhammad Rum Ramadan Rahmat. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merauke dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Hasil penelitiannya adalah pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan upaya-upaya di dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Upaya yang dilakukan di bidang pencegahan yaitu diantaranya meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang HIV/AIDS, meningkatkan penggunaan kondom, meningkatkan upaya penurunan prevalensi penyakit infeksi menular seksual, meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayi, dan meningkatkan kewaspadaan universal. Kekuatannya adalah pelatihan per-education. Per-education adalah suatu proses komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh untuk kalangan yang sebaya, yaitu kalangan satu kelompok. Ini dapat berarti kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis kelamin. Kegiatan sebaya dipandang sangat efektif dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS karena penjelasan yang diberikan oleh seorang dari kalangannya sendiri akan lebih mudah dipahami. Kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan bahayanya HIV/AIDS. Pemerintah Kabupaten Merauke telah berupaya dengan berbagai macam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Namun, kasus HIV/AIDS tetap saja ditemukan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pribumi di kampung-kampung yang pada umumnya hanya tamat SD, bahkan ada yang tidak tamat SD. Tentunya pada tingkat tersebut, seseorang belum mampu menyerap dan memahami informasi dengan baik dan dalam tersebut tentu menjadi hambatan terkait pemberian informasi sosialisasi atau penyuluhan HIV/AIDS. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.